Halo, selamat datang di Kongko United TV, I'm United, We're All United. Di video kali ini gue bakal ngomongin tentang prediksi atau preview pertandingan antara Everton melawan Manchester United di Liga Inggris Premier League. Sebelum itu gue pengen ngomongin sedikit tentang reaksi pertandingan Ten Hag dan juga Rashford ataupun Dalot ya. Ini interview ya, bukan press con, edisi interview. Um, Oke, kita mulai aja langsung ya pendapat mereka tentang pertandingan lawan Omonia kemarin ya. Erik ten Hag bilang, oh good start of the game ya. Start awalnya bagus, a couple of chances ya, a couple of chances against komponen yang sangat compact ya, yaitu mereka parkir bus. Dan terus kita melakukan sebuah kesalahan nih bang, dan ya itu ya golnya Omonia dan play bad for the next 10 minutes ya. Dia bilang ini nggak bisa terjadi, nggak bisa melakukan kesalahan seperti itu. Tapi bagusnya para pemain tetap fokus ya dan juga stick to the plan. Jadi nggak apa ibaratnya kagak panik lah, kagak kayak kemarin lawan Man City langsung buyar gitu ya. Dan kita tetap megang bola ya, keep the ball in possession. Dia bilang seperti itu. Kalau untuk Dalot reaksi dia seperti ini, dia bilang oh ya kita bermain bagus di 30 pertama lalu kita kebobolan ya. Setelah itu kita harusnya lebih bisa ngontrol bola gitu kan ya, bukannya kocar kacir gitu. Dia bilang second half ya pada saat setelah half time kita bermain dengan intensitas yang lebih dan juga sangat is a good job, very good job dibilangnya dengan substitusi dan juga kita manage untuk menang pertandingan. Sementara reaksi Rashford adalah penting sekali untuk memenangkan ini dan bounce back ya setelah derby kemarin hasil derby ya. Dibilang Rashford merasa secara keseluruhan Manchester United did well, bermain bagus, tapi sangat unfortunate lah, sangat kurang beruntung untuk kebobolan gol ya. Jadi dia bilang ya kita harus ya kebobolan gol karena kesalahan lah, dia bilang kesalahan pribadi, dan dia bilang ya dia sih ngebela lah, ibaratnya dia bilang oh kita harus berekspektasi untuk ini gitu loh, untuk kesalahan-kesalahan kayak tersebut gitu di dalam football, baik antara posisi menyerang ataupun posisi bertahan, dia bilang seperti itu. Ya, ditanya juga beberapa soal atmosfer, tapi kayak jawabannya biasa aja, nggak gitu penting. Yang paling penting juga ini adalah ini ya, ditanya impact dari substitusi atau pemain yang cadangan, dari pemain cadangan. Nah, ini yang menurut gue menarik jawabannya. Rashford bilang, oh ya, dia kan ditanya, oh, berarti lu apa impact lu besar gitu, kepercayaan diri udah balik gitu kan. Dia bilang scoring goal ya, mencetak gol itu semua masalah tentang kepercayaan diri ya. Ini semua tentang berada di depan gawang ya, mendapatkan peluang-peluang ataupun meng-create ya, atau meng-create peluang-peluang, atau ya kita just being around the box ya, around being in the around the penalty box itu udah apa namanya udah bagus gitu dia bilang, dan itu di mana dia selalu mencetak gol dia bilang gitu ya. Dan Erik ten Hag bilang ini penting banget, dibilang ya kita perlu banyak runs ya, banyak lari lah, offensive run maksudnya ya. Dan juga movement behind ya, dibilang seperti itu. Dia bilang we need more runs and more movement behind, dia bilang they had impact for the score ya, katanya Rashford, Martial dan juga Luke Shaw itu punya impact yang besar akan pertandingan di second half, dia bilang. Temponya menjadi lebih tinggi ya, dan juga movementnya lebih banyak dan juga efektif ya on the goals, dia bilang seperti itu. Sementara untuk Dalot dia bilang ya dia sangat happy, dia bilang dalam arti kita punya bench yang bagus ya, yang bisa di defend lah, bisa diandalkan. Ya kita lagi building sebuah squad, bukan cuma 11 pemain, dia bilang gitu kan. Kita punya kualitas di bench dan menurut dia masa depannya itu lebih bagus untuk sebuah klub seperti itu, punya bench yang bagus ya. Paling itu aja sih yang gue bilang ini ya, yang cukup menarik ya. Sorry gue potong ya karena kan ini kan sebenarnya video preview, kalau nggak bisa panjang banget kalau gue ngomongin semua. Ya tapi itu yang menarik ya, yang gue bilang dari interviewnya Erik ten Hag, Dalot sama Rashford. Oke, kita langsung aja ke prediksi pertandingan Momonia. Gue jadi lupa tuh. Everton melawan Manchester United ya, another away game ya, dan ini um, kalau menurut gua sih ya, lawan Everton itu bukannya gua meremehkan, tapi Everton juga lagi dalam transisi lah ya, setelah Ancelotti keluar, dia datangin si siapa namanya itu, si, siapa gue jadi lupa lah gitu, yang manajer Chelsea ya, Lampard. Oh ya, dia datangin Lampard dan umur masih transisi dan mereka belum settle banget ya, dan kalau nggak salah juga dia punya record nggak terlalu bagus kan ya di awal-awal. Coba kita cek sebentar. Everton, mana Everton? Everton. Oh, terakhir dia menang lawan Southampton ya. Terakhir dia menang lawan Southampton. Tapi kalau kita lihat di
Sorry, di standing dia di mana sekarang Everton? Oh, udah naik ke 11. Oh, berarti 2 game terakhir dia menang. Ya, 2 game terakhir dia menang. Jadi not too bad lah untuk Everton ya dengan nilai 10. Lagi beda 2 dong dari kita. Jadi ini bukan sesuatu yang kita harus anggap remeh juga sih kalau gitu ya. Cuman ya gitu, menurut gua dia juga lagi transisi, lagi rebuilding juga sama kayak Manchester United. Jadi menurut gua nih anything goes ya, dia bakal main secara secara all out, kita juga harus main secara all out. Dan yang gue suka dari Ten Hag adalah dia selalu bilang, gua nggak peduli kompetisi apa, dia pengen menangin semua. Ya bahkan sorry ya, di antara interview kemarin juga dia ngomong gitu ya, ada posisi yang lebih bagus dalam grup yaitu jadi juara grup ya kan, dan dia mau menangin grup Europa League, dia bilang seperti itu. Jadi dia benar-benar fokusnya untuk menangin semua pertandingan. Lawan Everton pun juga sama, kita nggak boleh lengah ya, walaupun lagi transisi juga dari Lampard, tapi kita nggak boleh lengah. Kita harus tetap agresif, intensitas juga harus tetap tinggi walaupun lawan Everton ya. Dan harusnya pemain-pemain kita udah belajar gitu ya. Oh kalau kita intensitasnya ngelawak, kayak lawan City kemarin ya kita rentan kalah gitu aja sih, simple as that ya. Lawan Everton pasti mereka bakal lebih berusaha untuk counter attack ya, lebih bertahan, tapi ya gue sedikit ngeri Martinez Lindelof ya, gue melihat kayaknya Martinez sedikit keteteran dengan partneran dengan Lindelof ya. Gue bukan bilang Lindelof jelek, tapi menurut gue Lindelof masih belum formnya masih belum balik ya setelah balik dari cedera. Ya kita berharap aja Martinez Lindelof cepat nyetel, jadi minimal kerjasamanya lah, jadi bisa masing saling ini saling ngebantu ya. Dari segi formasi gue pilih 4-2-3-1 ya, kayaknya sih udah nyetel banget ya ini 4-2-3-1. Kiper De Gea, di kiri gue taruh Luke Shaw, sorry aja ya, menurut gue sih ini kayaknya sih feeling gue dia Malaysia bisa cadangin lawan Everton karena udah 2 kali dia main nggak bagus ya lawan City sama lawan ini. Apapun alasannya itu, apakah dia lagi trauma antara City atau emang apa. Tapi gue sebenarnya dari 2-3 game yang lalu lah gitu kan, gue udah bilang gitu Malaysia nggak sebagus Luke Shaw. Ya, nggak lebih bagus dari Luke Shaw, sorry, bukannya nggak sebagus ya, tidak lebih bagus dari Luke Shaw, ya itu aja yang gue bilang. Dan gue selalu mempertanyakan Malaysia punya kemampuan dalam segi ofensif ya, apakah dia ya Wan Bisaka doang atau enggak gitu loh, benar gaya kan orang bilang oh dia lebih bagus sebagai inverted, tapi Shaw juga bisa overlapping sama segala macam, itu bisa banget ya bisa banget dia, bukannya enggak. Cuman sekali lagi Malaysia dengan Sancho kemarin itu kan emang partnership baru ya, sementara Luke Shaw sama Rashford itu kan udah bertahun-tahun. Jadi kalau Rashford gacor bareng Luke Shaw itu mah enggak ya, itu sesuai ekspektasi kalau gue bilang ya. Mungkin sekali lagi itu menurut gue mungkin ada faktor seperti itu juga ya, karena bermain baru lah itu yang Malaysia belum nyetel sama Sancho banget. Oke. Tapi Luke Shaw gue pilih bakal main, dan feeling gue dia bakal main. Malaysia bakal cadangin. Martinez Lindelof center back, nggak ada pilihan lain ya. Karena Maguire kemungkinan besar masih cedera, dan Varane feeling gue sih dia juga masih cedera ya. 2 minggu lah kalau kena ankle ya. Itu udah standarnya sih. Di kanan tetap Dalot ya, mau gimana lagi. AWB masih nggak jelas, masih belum balik dari latihan, masih belum balik latihan maksudnya gitu. Untuk center mid DM, sorry banget untuk McTominay FC. McTominay ada perkembangan banget main bareng Eriksen, ya kayaknya cukup cocok sama Eriksen. Tapi faktanya adalah kita nggak ada Varane di belakang, kita perlu Casemiro. Ya Casemiro keluar, kita kebobolan lagi 1, benar nggak? Ya jadi menurut gua Casemiro harus main ya, kalau nggak ada leadership itu di belakang ya. Casemiro tuh pinter kalau gue bilang, dia maksudnya begini, dia dari segi pengalaman dia udah ngerti kapan dia harus cover Lindelof, kapan dia harus maju pressing lawan atau segala macam, dia tuh udah ngerti ya. Sering banget kalau Lindelof out of position gitu, Casemiro mundur jadi center back gitu loh, gantiin Lindelof atau apa ya. Ini sesuatu hal yang jarang lu lihat lah kalau lihat McTominay main ataupun Fred main gitu loh. Jadi menurut gue sih Eriksen, Casemiro tuh harus main ya. Di kiri harus Rashford, petengah Fernandes, kanan Anthony, dan striker Martial. Oke, kita ngomongin Rashford sama Martial dulu ya. Ini gua taruh karena ya jelas mereka berdua dari 2 game terakhir itu main bagus. Mereka harus main, tapi sekali lagi tergantung seberapa ready mereka. Ya lu nggak mau paksain lah dari sebulan cedera terus lu mau masukin dari starting awal ya. Mungkin banget Sancho yang main di kiri ya ketimbang Rashford, dan Rashford jadi striker atau apa, itu mungkin banget. Tapi sekali lagi kalau mereka berdua ready dan siap, ya mereka harus main ya. Bang Dodo, sorry aja kemarin emang lu ada ya, menurut gua sih apa ya, ya untuk standar Bang Dodo ya, lu 9 shot nggak ada gol tuh kayaknya tuh udah keterlaluan sih. Apalagi bukannya dia nggak dapet kesempatan, dia dapet
dapat apa dapat peluang emas dua tiga ada lah dari 9 itu 3 tuh ada tuh peluang emas. Ya itu dia nggak bisa ngegolin. Jadi mau nggak mau ya kalau gue bilang sih harusnya ya Bang Dodo istirahat dulu gitu loh ya. Kita ada Bruno Fernandes sebagai posisi nomor 10 dan juga Anthony di kanan. Ya Anthony sekarang ini kayaknya belum ada pengganti ya karena gue kaget juga sih kemarin pas Anthony keluar malah Fred yang masuk. Ya walaupun ada Martial sama Rashford gitu kan ya, tapi kan sebenarnya Pelistri bisa masuk kalau mau benar nggak? Oke, jadi itu kalau masalah segi segi skor dengan Martinez Lindelof ya kalau apalagi kalau Casemiro nggak main gua nggak yakin kita bisa clean sheet ya tapi feeling gue sih kita harus bisa menang ya harusnya kita menang 1-2 lah kemenangan untuk Manchester United melawan Everton ya tetap jangan nganggap remeh Lampard ya Lampard gitu-gitu ya walaupun di apa ya terlepas dari kritis dia di Chelsea ya dia dia ya dia bisa lah kalau gue bilang sih untuk handle Everton itu jadi harus hati-hati juga ya kita lihat ada pertandingan apa lagi di Premier League. Sebentar. Newcastle Brentford, oke, Leicester Bournemouth, Man City ketemu Southampton harusnya ya Man City lah harusnya sih. Chelsea Wolves baru pecat pelatih kan ya. Si Bruno lagi baru dipecat kan jadi Chelsea harusnya menang lah walaupun Chelsea baru ganti pelatih juga ya. Brighton Tottenham harus tetap menang. Waduh, big match Arsenal Liverpool 22-30 ini menarik juga nih ya. Apa ini aja yang ngadain live commentary ya, bukan live commentary sih live reaction ya. Arsenal Liverpool ya di apa di channel satu lagi channel Kongko TV ya. Menarik nih setengah 11 nih. Jadi kita lihat lah karena jam satunya kan Everton Manchester United. Jadi gue langsung aja bisa langsung live streaming ini Arsenal Liverpool terus live streaming Everton ya. Kayaknya menarik tuh ya. Oke, paling itu aja gue bisa ngomonginnya. Kalau kalian setuju gue untuk live streaming Arsenal Liverpool ya di channel satu lagi bukan di channel Manchester United. Di komen ya dan menurut kalian gimana prediksi kalian Everton Manchester United apakah kita bisa bangkit lagi di Premier League atau tidak gitu ya. Semoga aja bisa ya. Dan ini mainnya hari Senin jam 1 ya, jam 1 hari Senin ya. Jadi minggu malamnya kita begadang ya. Siapin kopi 2 bungkus, oke? Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.